Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Razes. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang kedudukan dua lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ahmad Gunawan dari kelompok Razes akan mempresentasikan materi terkait kedudukan dua lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari kedudukan dua lingkaran. Jadi kedudukan dua lingkaran itu adalah dua lingkaran yang berada dalam satu bidang yang dimana bisa sepusat atau tidak sepusat. Misalnya kita mempunyai lingkaran pertama yang berjejari R besar, lalu lingkaran kedua yang berjejari R kecil, dimana R besar lebih besar dari R kecil dan jaraknya kita sebut D. Di sini kita ada jenis-jenis lingkaran. Yang pertama lingkaran berpusat, dimana dua buah lingkaran dalam satu bidang yang sama memiliki titik pusat yang sama dan jaraknya sama dengan 0. Lalu ada yang L2 di dalam lingkaran pertama, di mana ini adalah lingkaran tidak sepusat, di mana jarak antara titik pusat memiliki jarak antara R besar dengan R kecil dengan syarat jarak lebih kecil dari R besar dan R besar lebih kecil dari R kecil. Lalu ada bersinggungan di dalam lingkaran pertama bersinggungan dengan titik pusat lingkaran kedua dan dengan syarat jarak sama dengan R besar dikurang R kecil. Lalu ada berpotongan di dalam titik pusat dari lingkaran 2 masih di dalam lingkaran pertama dengan syarat R dikurang R besar dikurang R kecil lebih kecil daripada D lebih besar lebih kecil dari R besar. Lalu ada berpotongan di luar titik pusat lingkaran kedua di luar dari lingkaran pertama dengan syarat D sama dengan R besar ditambah R kecil. Lalu yang terakhir adalah saling lepas, di mana kedua lingkaran tidak bersinggungan ataupun berpotongan dan titik pusatnya sangat berjauhan, yaitu dengan syarat D lebih besar daripada R besar ditambah R kecil. Kemudian kita akan menjelaskan rumus-rumus dari kedudukan dua lingkaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Kaisan akan menjelaskan tentang rumus dari kedudukan dua buah lingkaran. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu dari persamaan umum dari sebuah lingkaran, yaitu hasilnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by min c sama dengan 0. Kita ketahui bahwa nilai ax ini dinilai sebagai a, by sebagai b, dan c adalah sebagai c. Nah, untuk mencari titik pusat yang akan kita cari nanti, rumusnya adalah min setengah dikali a, min setengah dikali b. Nah, hasil dari ini bisa kita gunakan untuk kita mencari nilai dari jari-jari tersebut. Nah, untuk dari rumus jari adalah akar pangkat dari min setengah A dipangkatkan 2 ditambah min setengah B dipangkatkan 2 dikurang C. Lalu untuk D mencari jarak antar titik pusat, yaitu akar pangkat A2 dikurang A1 dipangkatkan 2 ditambah B2 dikurang B1 dipangkatkan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nabiu. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama dari soal kedudukan dua lingkaran. Nah, di sini ada dua persamaan lingkaran, yaitu di sini ada lingkaran yang pertama dan di sini ada persamaan lingkaran kedua. Nah, di sini sekarang kita akan menganalisa dulu dari lingkaran yang pertama. Nah, pertama-tama kita harus mencari pusatnya dulu. Nah, rumus pusat itu min setengah A, min setengah B. Nah, kalau di sini kita asumsikan bahwa 4x ini adalah A, ini B, dan ini C. Yang bawah juga sama ya. Di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, di sini A itu kan min 4. Jadi min setengah dikali min 4 yaitu hasilnya 2. Nah, di sini B-nya itu min 2. Min setengah dikali min 2 hasilnya 1. Nah, lalu kita lanjut ke mencari jari-jarinya ya. Nah, kalau bedanya R besar dan R kecil itu cuma membedakan lingkaran saja. Kalau R yang besar itu untuk lingkaran yang pertama, R yang kecil buat lingkaran yang kedua. Di sini kita langsung pakai rumus akar min setengah A kuadrat ditambah min setengah B
min C. Nah, sama dengan akar. Nah, di sini kan min setengah A ini sama sama yang ini nih. Kita pakai angka yang itu. Jadi di sini 2, kita tambahin akar 2. Nah, ditambah sama 1 kuadrat min C-nya berapa? C-nya itu min 4. Jadi min 4. Nah, itu sini 2 kali 2 4. Lalu ditambah 1 min kali min plus, jadi ditambah 4 sama dengan akar 9, yaitu hasilnya 3. Oke, di sini kita sudah menganalisis dari lingkaran yang pertama ya. Sekarang kita lanjut lingkaran yang kedua. Nah, ini lingkaran yang kedua. Kita cari pusat dulu ya. Sama kita akan mencari pusat. Rumusnya sama, yaitu min setengah A min setengah B. Nah, ini hanya ini apa? Sama ya, min 4 ya. Berarti min setengah dikali min 4 itu hasilnya 2. Min setengah kali B, B nya berapa? Min 2Y. Berarti min setengah kali min 2 hasilnya 1. Ini koma 1. Nah, lalu kita akan mencari jari-jarinya. Jari-jarinya itu akar min setengah A tambah min setengah B kuadrat min C. Nah, lalu kita masukin angkanya. Min setengah A ini sama ya, kita masukin angka 2 tambah 1 kuadrat min C nya berapa? C nya itu adalah min 11. Terus masukin min 11. Jadi itu akar 2 kali 2 4 tambah 1 tambah 11, itu akar dari 16. Nah, akar dari 16 berapa? 4. Nah, jadi kita bisa asumsikan bahwa lingkaran 1. Oke, di sini kita bisa asumsikan bahwa lingkaran 1 dan lingkaran 2 yaitu sepusat. Karena nih di sini pusatnya itu sama ya, pusat yang lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu sama di 2,1 dan 2,1. Jadi lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu sepusat. Nah, yang kedua itu adalah jari-jari lingkaran yang pertama itu lebih kecil daripada jari-jari lingkaran yang kedua. Jadi lingkaran yang pertama itu ada di dalam lingkaran yang kedua. Sekian, terima kasih. Baik, saya Muhammad Nabil. Kali ini saya akan menjelaskan soal kedudukan dua lingkaran nomor 2. Di sini ada soal selidiki kedudukan lingkaran dengan lingkaran yang pertama itu x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y plus 11 sama dengan 0. Lalu dengan lingkaran kedua yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 11 sama dengan 0. Maka karena ini masih berbentuk persamaan, kita akan mencarikan titik pusatnya terlebih dahulu. Untuk kita akan mencari lingkaran yang pertama, titik pusat memiliki rumusnya yaitu min setengah A, min setengah B. Maka jika kita masukkan, kita akan mencari dulu A-nya. Di sini A-nya itu min 8x dan B-nya itu 4y dan C-nya itu 11. Di sini juga A-nya itu min 2x dan B-nya min 4y serta C-nya min 11. Kita masukkan untuk yang lingkaran pertama, maka hasilnya akan menjadi 4,2. Nah, lalu kita akan mencari R-nya. min 2. Kita akan mencari R-nya yaitu dengan rumus akar tadi min setengah A ditambah kuadrat min setengah B kuadrat dikurang C. Jika kita masukkan min setengah yang ini tadi berarti 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat lalu dikurang dengan tadi C-nya 11 berarti kurang 11. Kita masukkan hasilnya akan menjadi 16 ditambah 4 dikurang 11. Hasilnya akan menjadi akar 9. Berarti sama dengan 3.
Ini untuk yang lingkaran pertama. Lalu untuk mencari lingkaran yang kedua, yaitu seperti tadi, kita akan mencari pusatnya terlebih dahulu. Pusat min setengah A, min setengah B. Nah, kita masukkan tadi min 2x berarti 1,2. Nah, kita akan mencari R-nya juga, yaitu R kecil ya, untuk pembeda. Akar min setengah A tambah min setengah D kuadrat dikurang C. Hasilnya dengan menggunakan yang tadi akan menjadi 1 ditambah 2 kuadrat. Nah, di sini C-nya 11, berarti dikurang min 11. Hasilnya akan menjadi 4. Hasilnya kan di sini 1, berarti 4 ditambah 11. Hasilnya berarti 15. Cut dulu. Maka hasilnya akan menjadi akar 16. Akar 16 yaitu sama dengan 4. Nah, di sini kita melihat pusat lingkaran pertama dan lingkaran kedua itu berbeda. Berarti dapat dibuktikan bahwa mereka ini tidak sepusat. Nah, lalu kita akan coba tambahkan R tambah R besar tambah R kecil, itu sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, lalu kita akan mencari D-nya. D-nya itu memiliki rumus ya. D ini memiliki rumus X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kita masukkan hasilan sini. X2 nya 1 dikurang dengan X nya ini 4 kuadrat, lalu ditambah Y2 nya ini sini 2 dikurang min 2 kuadrat. Maka hasilnya akan menjadi akar 25. Akar 25 itu berarti 5. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa D itu lebih kecil daripada R besar ditambah R kecil. Maka jika kita melihat R besar itu lebih kecil daripada R kecil, maka itu berarti kesimpulannya lingkaran satu akan berpotongan dengan lingkaran kedua. Jadi itu dia. Nah, semuanya saya Iman akan menjelasin contoh soal nomor 3. Dalam lingkaran pertama kita cari dulu pusatnya. L1 sama dengan, kita harus tahu rumusnya dulu. Min setengah A, min setengah B. Di sini kita dapat mengetahui A-nya itu yang ini. A-nya min 2x. Berarti kita masukin ke sini min 2 jadinya jadi plus 1. Berarti 1, ini yang B plus 4y. Berarti min 4 dibagi 2 berarti 2 hasilnya. Oke? Min 2, sorry. Berarti di lingkaran pertama pusatnya itu 1, min 2. Dan kita cari sekarang yang di lingkaran kedua. Kita pakai rumus yang sama aja. Kita dapat mengetahui di sini A-nya itu min 10x. Berarti min 10 dibagi 2 berarti 5 ya. 5, B-nya min 2y. Berarti jadi plus. Karena sama-sama min, jadi plus 1. Oke. Dari sini kita dapat mengetahui L1 sama L2-nya itu titik pusatnya tidak sama. Berarti tidak sepusat ya. Sekarang
kita cari tahu jaraknya, yaitu D. Maaf, kita cari dulu R-nya. Yang L1 kita pakai persamaan yang R besar. Rumusnya ini tidak nyata. Rumusnya min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat kurang C. Sini kita langsung masukin aja ya. Berarti yang pertama itu 1 sama min 2. Berarti akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat kurang C-nya di sini ya, plus 1. Dikurang 1. Kurang 1 ya. Kurang 1 gitu. Kita hitung. Jadi 1 min 2 4 1. Oke. Sini jadinya 4, akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ini yang persamaan pertama, R. Dari situ kita cari yang lingkaran kedua. Kita pakai R kecil. Sama dengan pakai rumus yang sama aja, kita langsung masukin. Hasilnya 5 kuadrat berarti ya. 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat kurang C-nya berapa? 17. Berarti begini ya. Sama dengan berapa? 25 tambah 1 kurang 17. 16. Berapa? Berapa aja deh? Pause. Hasilnya jadi akar 9, oke? Akar 9 yaitu 3. Berarti di sini kita dapat melihat yang pertama ini tidak sepusat, berarti yang R-nya itu berarti saling bersinggungan karena D sama dengan R besar ditambah R kecil. Oke. Nah, kita kan udah tahu semuanya nih. Lingkaran 1 sama lingkaran 2, pusatnya di situ sama R. Kita cari sekarang jaraknya. Jaraknya sama dengan akar A2 dikurang A1 tambah B2 kurang B1 kuadrat. Maaf, ini ada kuadratnya ya. Sama dengan berarti akar A2 berapa? 5 dikurang A1 nya 1 kuadrat tambah B2 1 dikurang min 2 kuadrat. Berarti jadi 4 16 tambah 9 ya. Sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. D-nya sama dengan 5. Berarti dari sini kita dapat mengetahui D sama dengan R tambah R. Kenapa? Soalnya hasilnya sama. D 5, yang R 3 tambah 2 hasilnya 5. Jadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Amani dari kelompok Razes juga akan menjelaskan nih. Pertama ada soalnya nih, diketahui lingkaran L1 berpusat di titik 4,8 dan melalui titik 2,8. Lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan melalui titik 12,-6. Untuk soalnya adalah tentukan kedudukan lingkaran L1 terhadap L2. Lingkaran L1 ini kan baru ada titik pusat dan melalui titik 2,8 nih, belum ada R-nya. Jadi kita cari dulu nih R-nya.
Nah, dah pakai rumus umum ini nih. Terus mencari A-nya dari mana nih? A-nya dari 4 ini. A kuadrat ditambah Y minus 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk nyari X dan Y-nya itu ada di ini, titik yang melalui titik 2,8. Jadi X-nya langsung aja kita ganti 2, Y-nya kita ganti 8. Jadi 2 minus 4 sama dengan minus 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Minus 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah ini 0, kita 0 aja R kuadrat. Jadi ini 4 sama dengan R kuadrat. Untuk ngilangin kuadratnya kita akarkan. Jadi akar 4 sama dengan R. Akar 4 adalah 2. Jadi R adalah 2. Ini untuk L1. Yang L2 nya sama. Kita pakai rumus yang tadi juga. Untuk titik pusatnya A nya itu adalah 12, X nya 12 juga. Jadi 12 min 12 kuadrat tambah Y nya itu minus 6 dikurang 2. 12 kurang 12, 0 kuadrat ditambah ini sama dengan 8, minus 8 kuadrat. Ini 0, ini 64 sama dengan R kuadrat. Ini juga jangan lupa. Jadi akar 64 sama dengan R kuadrat, R saja. Akar 64 adalah 8. Jadi R-nya adalah 8. Oke, kita lanjut guys. Jadi tadi L1 berpusat di 4,8 dan R-nya adalah 2. Lalu R atau jari-jarinya adalah 2. Lalu L2 berpusat di 12,2 dan jari-jarinya ada 8. Jadi tidak sepusat. Kita cari D. D itu apa guys? Diameter. D itu apa guys? Bantu jawab guys. D itu jarak. Jarak. Jadi ini langsung aja X2. Jadi D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan. X2 nya tadi adalah 12. Langsung kita ganti. X1 nya itu 4. Nih ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Y2 nya tadi adalah 2 dan Y1 nya adalah 8 dikuadratkan juga. 12 dikurang 4 adalah 8, jadi 8 dikuadratkan ditambah 2 min 8 adalah min 6 dikuadratkan juga. Jadi berapa semuanya hasilnya? Ini 64 tambah 36. Ini minus tapi di within, jadi tetap positif guys. 64 tambah 36 adalah 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi D sama dengan 10. Sekian, jadi kedudukannya adalah kedua lingkaran tersebut bersinggungan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Aiman dan hari ini saya akan menyelesaikan soal nomor 4. Nah, di sini diketahui titik pusat lingkaran 1 adalah 2,6 dengan jari-jari 2 cm dan titik pusat lingkaran 2 adalah 10,0 dengan jari-jari 6 cm. Nah, kedudukan kedua lingkaran tersebut adalah hari ini kita akan mencari jarak pertama. Jadi D sama dengan X1 dikurang X2 dan tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, X1 ini kita X1 nya dari sini adalah 2 dan
X2 nya adalah 10. Tambah Y1 yaitu 6 kurang E2 dan 0. Udah. Dengan 2 kurang 10 sama dengan 8. Tambah 6 kurang 0 6. Dengan 8 akar 2 yaitu 64. Minyak dihilangkan karena bisa diakarkan. Tambah 6 yaitu 6 akar 2 yaitu 36. Jadi menjadi 100. Nah, akar 100 adalah 10. Jadi jaraknya adalah 10 cm. Nah, karena ini jarak, kita mengetahui kedudukan dua lingkaran tersebut adalah TJ. Hitung dulu dari jadinya kita totalkan. Suaranya naikin. Jadi 2 tambah 8 6 dari 8. Nah, karena jaraknya lebih tinggi daripada jari-jarinya, maka lingkaran ini tidak bersinggungan, tidak nyatu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.